Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, 100% Katolik dan 100% Indonesia pasti sudah populer kita dengar. Semboyan ini sebagai ungkapan bahwa sebagai orang Katolik kita juga adalah bangsa Indonesia. Ada sebuah kebanggaan tersendiri ketika mengatakan kata-kata ini. Selain itu juga kita sering berbangga jika melihat aksesoris-aksesoris yang berbau Katolik, seperti melihat rosario yang tergantung di mobil orang, atau ketika melihat orang lain menggunakan tanda salib atau menggunakan rosario. Ada semacam perasaan bahwa ia adalah saudara kita. Kebanggaan lain lagi adalah ketika kita melihat gedung-gedung gereja Katolik, sekolah-sekolah Katolik, biara-biara yang besar dan megah. Apalagi jika kita jalan-jalan, misalnya ke kota Pematang Siantar. Inilah tentunya sebuah hal yang wajar, yang membanggakan sebagai orang Katolik. Namun, saudara-saudariku, seringkali apa yang kita banggakan itu tidak kita hayati dengan sungguh-sungguh. Seringkali orang Katolik jatuh pada pembangunan fisik belaka, sedangkan pembangunan kerohanian umatnya lupa. Ini bisa dilihat dari masih kurangnya pemahaman iman di tengah-tengah umat. Di tengah-tengah OMK yang masih kurang diberi perhatian, masih banyak anak-anak Katolik yang tidak mengetahui doa-doa pokok. Pembangunan rohani umat masih sering kurang diperhatikan.
Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, hari ini dalam bacaan Injil dijelaskan orang-orang begitu mengagumi bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah dengan berbagai barang persembahan. Namun Yesus mengatakan bahwa semua itu akan diruntuhkan. Ini sebagai kritik dari Yesus karena orang-orang puas dengan apa yang tampak dan dilihat oleh mata. Padahal bukan bangunan yang utama. Orang-orang yang ada di dalam itulah yang paling utama sebenarnya. Selain itu juga ungkapan Yesus ini mau mengatakan bahwa bangunan yang sebenarnya adalah dirinya sendiri yang mengorbankan diri di kayu salib. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, pesan dari bacaan hari ini mengajak kita untuk pertama-tama membangun bangunan rohani. Bangunan rohani adalah membangun Yesus itu sendiri dalam diri kita. Membangun Yesus itu tentunya adalah menuntut suatu pengorbanan. Ketika Yesus sudah hidup dan kokoh dalam diri kita, maka konsekuensinya adalah bukan lagi kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, membangun Yesus dalam diri juga haruslah berdampak dan dapat dirasakan oleh orang lain. Misalnya, menjadi orang tua yang mau mendidik anak-anak dengan baik, menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya, bekerja dengan jujur, berpartisipasi dalam gereja tanpa mengharapkan imbalan, dan hal-hal baik lainnya. Dengan begitu bangunan itu akan tetap kokoh dan sungguh-sungguh berguna bagi banyak orang. Maka saudara-saudari, marilah kita belajar dari teladan Yesus yang mau mengorbankan dirinya bagi semua orang. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat iman yang kami terima daripada-Mu. Kami mohon rahmat-Mu terus-menerus agar dalam hidup kami mampu menunjukkan wajah-Mu dalam kata dan perbuatan kami, sehingga orang merasakan kehadiran-Mu dalam seluruh perbuatan baik dan kasih sayang yang kami wujudkan. Engkaulah yang hidup dan bertata kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu,
dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.